إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, kembali kita membahas tafsir dari surah An-Naba. Kemarin kita berhenti pada ayat yang ke-12. Allah mengatakan wa banayna fawqakum sab'an shidada. Telah kami bangun di atas kalian itu 7 lapis langit yang kokoh. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin langit itu ke atas, semakin besar. Kata Nabi SAW, perbandingan antara bumi dengan langit yang pertama seperti cincin atau gelang dijatuhkan ke padang pasir. Gelang itulah bumi. Sedangkan padang pasir itulah langit yang pertama. Langit pertama dengan langit kedua demikian juga. Langit kedua dengan langit ketiga demikian juga, seperti cincin atau gelang yang dijatuhkan di padang pasir. Besar. Makanya Allah sering memerintahkan kepada kita untuk lihat ke atas. Ciptaan Allah, langit yang begitu kokoh dan bertingkat-tingkat, tibaqa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Tabarak. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak mentadabburi? Apakah kalian tidak berfikir? Sekali lagi kami ingatkan, ketika seorang beriman melihat ciptaan Allah,
tidaklah seperti orang kafir melihat ciptaan Allah. Makanya ketika kita takjub atas ciptaan itu, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Masya Allah atau Subhanallah? Naam, para ulama khilaf, di sini pun khilaf. Khilaf. Sebagian mengatakan Masya Allah itu untuk yang indah-indah, sedangkan Subhanallah untuk indah dan yang buruk. Nampak masjid bangunan mewah apa? Masya Allah. Nampak pemandangan yang indah? Masya Allah. Jangan pula nampak gereja yang indah? Masya Allah. Allah mengajak kita untuk berfikir, jemaah. Makanya di antara juga mengingatkan kita kepada Allah adalah ciptaannya. Untuk mengingatkan kita kepada Allah adalah ciptaannya. Maka ini merupakan di antara tanda kekuasaan, kebesaran Allah. Allah menciptakan langit 7 lapis. Yang kita melihat langit itu tidak ada penopangnya, tidak ada tiangnya. Subhanallah. Kemudian juga Allah mengatakan untuk menjelaskan kepada kita juga tentang kebesaran Allah, wa ja'alna sirajan wahaja. Allah tidak menjadikan langit saja di atas sana, tapi di sana ada makhluk lain, ada ciptaan lain, ada bintang-bintang. Apalagi ada matahari, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami juga telah jadikan siraj, pelita, wahaja, yang terang. Para ulama mengatakan siraja di sini maksudnya adalah matahari. Cahaya siraja itu cahaya yang panas. Ada tidak cahaya yang tidak panas? Itulah bulan. Makanya tatkala Allah sebutkan bulan, Allah katakan nuro. Nur, cahaya yang tidak panas. Kalau matahari cahaya yang panas. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan telah kami jadikan yaitu matahari yang mengandung panas. Itu kekuasaan, itu kebesaran Allah. Apalagi kita makhluk yang membutuhkan panas matahari. Tumbuh-tumbuhan butuh tidak matahari? Kita di lingkungan perkebunan sawit nih. Sawit itu masak. Itu sinar dari matahari untuk pemasakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan.
Dalam kehidupan kita juga butuh matahari untuk menerangi. Kalau Allah tutup matahari, gelap gak ini? Gelap. Gelap. Bayangkan dunia ini terang ketika siang dengan penerangan dari matahari, dan itu gratis. Coba kalau bayar, berapa watt itu? Pakaian kita kering dengan panasnya matahari. Makanya ada di sebuah daerah tak timbul matahari, dibuat mereka panas buatan. Tak tahan orang itu. Sama, siang malam sama. Mereka buat cahaya buatan untuk di siang hari. Jadi ini tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah yang kita harus berpikir. Kemudian juga Allah mengatakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan minal mu'sirat, dari langit. Mu'sirat itu kata para ulama awan yang sudah menghitam gelap, tinggal turun lagi hujan. Maka Allah memakai kalimat mu'sirat. Kondisi awan itu sudah gelap, yang tinggal meneteskan air hujan. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Dari awan yang kondisi gelap seperti itu, kemudian turunlah hujan yang tercurah lebat. Yang tercurah lebat. Ma'an sajjaja. Terkadang turunnya air hujan bisa bermanfaat, tapi bisa menjadi musibah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi ketika turun hujan, apa doa kita? Allahumma sayyiban nafi'a. Yang kita minta kepada Allah itu hujan yang bermanfaat, yang Allah atur kadarnya. Siapa yang bisa mengatur kadarnya itu turun hujan lobat sampai yang bisa bermanfaat atau bisa membanjirkan? Itu Allah. Makanya ada sebutkan dalam riwayat ketika Nabi SAW berkhutbah hari Jumat, datang seseorang masuk dan berdiri di pintu Masjid Nabawi, sedangkan Nabi masih khutbah di hari Jumat. Ya Rasulullah, dia panggil. Di desa kami, di tempat kami, sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Hewan-hewan ternak kami sudah habis kematian. Siapa makhluk yang tidak membutuhkan air? Tumbuh-tumbuhan kami
kebun-kebun kami habis. Ya Rasulullah, doakanlah supaya Allah turunkan hujan. Di waktu itu juga Nabi mengangkat tangannya dan mendoakan. Belum turun, kata sahabat, belum turun tangan Nabi gelap, awan sudah mulai berubah. Jumat akan datang, datang lagi dia. Ya Rasulullah, hujan tak berhenti-henti. Kemarin hewan ternak kami banyak yang mati karena apa? Tak ada air. Sekarang banyak yang mati karena banjir. Tumbuh-tumbuhan juga, kebun-kebun kami juga. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk diberhentikan hujan. Ini menunjukkan yang mengatur hujan itu siapa? Allah. Yang menurunkan hujan itu Allah, yang menahan hujan itu hanya Allah yang bisa, yang memalingkan hujan itu juga Allah yang bisa. Hatta Nabi tak bisa, apalagi pawang hujan. Siapa benar pawang hujan itu? Anak lihat cuplikan video, subhanallah. Ada ketika dia tausiah, acara besar. Na'udzubillah, ini kalimat kufur nih orang. Kalau hujan hari ini saya kejar Jibril katanya. Kami sudah melakukan kesepakatan kepada Jibril, jangan hujan hari ini. Kalau hujan saya kejar Jibril katanya. Hujan Allah buat. Dia menantang Allah. Allah jadikan hujan. Wa anzalna, kami yang menurunkan hujan itu, kami yang menahan hujan itu, kami yang memalingkan hujan itu, Allah. Begitu tak hujan malam tu pesta, hebat kali pawang itu ya. Subhanallah. Begitu Allah turunkan hujan, alah pawang itu tak hebat kan. Semua menisbat kepada pawang. Maka ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah turunkan hujan. Dan kita ketika turun hujan, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, yang benar-benar. Karena yang mengatur kadarnya itu turunnya, apakah itu banyak atau yang sesuai dengan porsi dalam kehidupan kita, itu Allah. Atau bahkan itu menjadi azab banjir. Allah tak berhentikan hujan dalam 1 minggu. Lihat kejadian kemarin, banyak rumah-rumah yang tenggelam. Kemudian Allah tahan hujan berbulan-bulan. Tetap kita minta sama siapa? Allah. Makanya ada namanya salat istisqa. Untuk memohon kepada Allah, Allah turunkan hujan. Kembali semuanya kepada Allah. Karena itu hanya Allah yang mampu. Hatta Nabi tidak bisa. Hatta Nabi, lihat di khutbah tadi. Hatta Nabi tidak bisa. Apalagi di bawah level Nabi. Siapa dia? Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Jadi ini merupakan tanda kebesaran Allah. Hendaknya kita berfikir. Kita berfikir.
Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, yang kami telah menurunkan hujan dari langit, air yang tercurah lebat. Untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk menumbuhkan, supaya kami tumbuhkan dengan hujan itu habba, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Berarti pepohonan, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun kita itu butuh hujan, butuh air hujan. Dahulu pernah kejadian berbulan-bulan tidak turun hujan sampai tanah itu retak. Yang ada di parit-parit itu airnya kering sampai retak, ikan-ikan kematian, belut-belut, tahu belut Pak ya, mati. Sumur-sumur pun kering. Akhirnya air untuk minum diambillah dari laut Tanjung Balai yang agak-agak agak-agak cantik airnya, dan itu dibayar. Satu deregen sekian dibayar. Yang punya bot mereka ambil berangkat, kemudian subhanallah, selama ini air yang kita nikmati berpuluh tahun Allah berikan gratis. Hanya beberapa bulan saja kita membayar itu, baru subhanallah. Itu pun tak sadar juga. Sama dengan oksigen yang kita hirup. Bertahun-tahun, puluhan tahun gratis. Itu pun terkadang kita tidak berpikir. Sampai saat ini kita masih menghirup oksigen itu. Kapan kita baru tersadarkan? Ketika sudah dipasang apa? Oksigen di rumah sakit. Ada orang subhanallah kalau dicabut itu, jangankan untuk 1 jam atau 1 hari, 1 jam saja nggak mampu dia. Jangankan 1 hari, 1 jam saja nggak mampu. Maka dia pun harus dikembalikan ke hidungnya. Subhanallah. Ini puluhan tahun kita menikmati gratis. Berapa 1 tabung itu jamaah? Oksigen. Hah? 45. Dan itu berbulan-bulan. Itu masih kecil kan? Ada yang besar. Kita puluhan tahun. Kenapa kita tidak berpikir? Nikmat luar biasa. Makanya Allah sering mengingatkan kepada kita dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Seluruh apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini Allah sudah mutawaffir, Allah sudah sediakan semuanya. Ingat jemaah, beda yang diinginkan dengan dibutuhkan. Beda atau tidak? Beda. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Apa yang kita inginkan belum Allah kabulkan. Terkadang yang kita pinta, yang kita inginkan itu tak butuh sebenarnya. Bahkan bisa saja merusak diri kita. Maka Allah tahan
Itu tanda Allah sayang sama kita. Ada orang kalau diberikan harta masih minjam, sombongnya tak tampung. Minjamnya dia. Minjam mobil misalnya atau minjam kereta, menganggap dia lah apanya semua. Ada orang memapas sama dia yang dicaci, dicorca, minjam. Coba bayangkan kalau Allah kasih dia seperti itu. Apa nggak makin sombong? Berarti kalau Allah tahan dia jadi kekayaan dari kaya, berarti Allah inginkan dia tidak seperti itu. Berarti itu baik untuk dia. Makanya Allah mengatakan asa an takrahu syai'an khairun lakum. Bisa saja kalian mengira itu baik padahal buruk untuk kalian. Dan bisa saja kalian mengira itu buruk padahal baik untuk kalian. Maka hibati fillah ini merupakan tanda kebesaran Allah. Dan juga dengan hujan itu Allah turunkan wa jannatin alfafa, kebun-kebun buah-buahnya lebat. Dan itu sudah Allah menyampaikan ini, itu sudah kita rasakan, itu sudah kita lihat, supaya lebih terasa keimanan itu, supaya kita lebih terasa kesadaran itu, karena sudah ada nampak, sudah di depan kita, di hadapan kita. Kebun kita itu berbuah dengan lebatnya, dengan Allah turunkan hujan itu. Allah menumbuhkan, Allah yang membuat itu hujan bertumbuh, Allah yang membuat itu berbuah. Jadi kita hanya tanam saja, usaha sudah. Mau pupuk apa itu bentuk usaha. Jangan yakini dengan pupuk itulah tumbuh. Allah yang menumbuhkan, Allah yang membuat kebun itu berbuah, Allah yang semua Allah, gak ada andil kita di situ. Kita hanya berusaha sudah. Maka kalau orang-orang yang benar-benar dalam hatinya itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, yang dia melihat setiap hari melihat itu, subhanallah, dia terus berzikir kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah mengatakan inilah aku. Kebun-kebun dia yang indah dipandang, lebat buahnya, ini karena kehebatanku, ini karena pupuk mahal, ini karena kerajianku setiap hari ini harus diurus karena saya yang mengurusnya. Subhanallah, ini orang lupa diri. Maka yakini itu semua Allah. Apa yang kita tanam tumbuh, kemudian berbuah, berhasil, yakini itu Allah semua yang membuat. Kita hanya berusaha, dan ingat, belum tentu apa yang kita usahakan itu berhasil. Wa jannatin alfafa. Baik, ahibati fillah, kita cukupkan sampai sini ya. Ini mohon maaf di ayat yang ke-17, inna yaumal fasli kana miqata, kita sambung di hari Senin nih. Berarti besok hari apa jemaah? Sabtu, Ahad kita libur dulu. Agak capek sedikit nih. Kita libur, insyaallah hari Senin kita kembali bahas, masuk ke ayat yang ke berapa? 17 insyaallah biiznillah. Ada pertanyaan jemaah? Pak Nurijan sudah ngangkat tangan kayaknya.
Maaf, fadhal. Gimana? Oh, pertanyaan kertas. Ada teman-teman? Oh, lain kali. Nah, kalau ada masuk pertanyaan dijawab. Kalau tidak ada, ada masuk. Insyaallah. Tapi jangan pula mengarang sampai satu apa ya? Satu lembar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Ahibati fillah, menjawab ini setengah jam paling tidak nih. Baik, kita ringkas. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang surah Al-Qadar, apakah masuk Makkiyah atau Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Ayat yang atau surah turun kepada Nabi sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah setelah hijrah. Turunnya ayat ini apakah sebelum hijrah atau setelah hijrah? Khilaf di kalangan para ulama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun, apakah turunnya Al-Quran itu jemaah dikatakan oleh Ibnu Abbas, malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, turunnya di malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di atas langit. Setelah itu baru Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Ini pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat lain, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yaitu pada waktu Nabi di gua Hira. Ketika Nabi bertahannus di gua Hira di malam hari, pas di malam itu malam Lailatul Qadar, Allah turunkanlah ayat tentang surah apa itu? Ayat yang pertama, Iqra. Itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Di mana Nabi bertahannus? Kapan Nabi bertahannus? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum. Jangankan untuk hijrah, berdakwah pun belum. Berdakwah pun belum, karena belum diangkat menjadi nabi. Turunnya Iqra baru diangkat menjadi nabi. Walaupun di awal sebagian khilaf di kalangan para ulama, di awalnya sudah diawali dengan mimpi. Sebagian mengatakan
sudah muncul Jibril dengan bentuk asli, baru terputuslah wahyu, baru turunlah surah Al-Mudaththir. Dan diawali dengan mimpi. Jadi ini juga permasalahan berselisih para ulama. Dari mana kita mengetahui itu malam Lailatul Qadar? Sedangkan itu adalah kejadiannya sebelum hijrah. Kapan penetapan dari tanggal? Di zaman siapa? Umar ibnu Khattab. Dan Umar ibnu Khattab berpendapat di awal di tanggal itu atau tahun itu dengan hijrahnya Nabi. Allahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan para ulama bahwasanya pertama, turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Turunnya apakah kepada Nabi? Ibnu Abbas mengatakan turunnya di malam itu, malam Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu pas pada waktu malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak ada yang tahu. Tapi Allah yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebagian mengatakan turunnya Al-Quran kepada Nabi di pas di malam itu, malam Lailatul Qadar. Surah Iqra itu ketika Nabi di Gua Hira. Pas di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya tidak ada bertentangan. Tidak ada bertentangan, saling menguatkan. Faham ini ya? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.